hukum tidak ada yang tahu karena orang banyak yang awam dengan hukum. Saudara-saudara kaum muslimin, kalau hukum sudah bisa dibeli, atau kalau hukum cuma untuk orang-orang kecil saja, ada kelompok-kelompok yang kebal hukum, maka akan timbullah kiamat di masyarakat, di mana yang kuat makin kuat, yang lemah selalu menjadi mangsa. Oleh karenanya, hakim yang serong, hakim yang durjana merupakan teman-teman setan, merupakan teman-teman iblis dari dunia sampai ke neraka nanti. Ini yang pertama. Oleh karenanya, pada dasarnya setiap kita adalah hakim untuk keluarga. Dalam pergaulan hendaklah adil di dalam memutuskan segala sesuatu. Lebih-lebih hakim yang memang menjadi pengayom masyarakat. Bukankah lambang para hakim digambarkan dalam bentuk neraca yang berimbang, tidak berat ke kiri, tidak juga berat ke kanan, dalam arti objektif memberikan keputusan sesuai dengan hukum sehingga masyarakat terlindungi. Dan hakim yang adil secara praktis adalah musuh daripada setan. Dimanapun setan dan iblis paling gak demen sama hakim yang adil. Itu merupakan musuh besar bagi setan, yang menyalahkan yang salah, membenarkan yang benar, walaupun yang salah orang besar, yang benar orang kecil. Dan kita memang oleh baginda Nabi diajarkan satu doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami bahwa yang benar itu benar, sebab sering kita lihat yang benar jadi tidak benar. Ini memerlukan kekuatan batin. Yang benar tampakkan kepada kami kebenarannya ya Allah. Sebab sekarang banyak ketidakbenaran yang dikamuflase, banyak ketidakbenaran yang diberikan lipstick sehingga kelihatannya menjadi benar. Ini baik doa ini saya pikir dibaca oleh para hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah perlihatkan kepada saya bahwa yang benar itu benar. Dan tidak cuma sekedar itu, warzuqni tiba'ah, berikan kekuatan kepada saya untuk mengikuti kebenaran itu. Sebab kadang-kadang terjadi juga dia tahu yang benar itu benar, tapi tidak punya keberanian moral untuk mengatakan bahwa itu benar. Dia tahu itu barang yang hak, tapi tidak terpanggil mengikuti yang hak, tidak punya kekuatan moral untuk mengikutinya. Lalu doa ini pun disambung, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Wahai Allah, perlihatkan kepada kami bahwa yang batil adalah batil, bahwa yang salah adalah salah, bahwa yang munkar adalah munkar. Berikan kepada kami kekuatan untuk menjauhi yang munkar, yang batil, yang zalim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita sering mencaci kaum pelacur sebagai sampah masyarakat. Tapi sadarkah kita bahwa pelacuran di bidang hukum, pelacuran di bidang intelektual, kadang-kadang pelacuran di bidang agama, dalam arti menjual ayat untuk membela yang salah dan menekan yang benar, ini juga tidak kalah bahayanya dengan prostitusi, pelacur-pelacur yang kita anggap sebagai sampah daripada kehidupan masyarakat itu. Oleh karenanya, maka hakim yang adil merupakan musuh utama daripada iblis dan setan. Mereka akan sibuk sekali kalau seorang hakim sudah berketetapan untuk melahirkan keputusan hukum yang seadil-adilnya. Ini yang pertama, teman setan adalah hakim yang nyeleweng, yang tidak adil. Yang kedua, teman saya, kata iblis, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Orang kaya sombong itu teman setan. Orang miskin sombong itu lebih teman lagi tuh. Sebab ini sudah kelewatan. Kalau orang kaya sombong barangkali masih lumayan lah, memang kaya. Tapi kalau sudah miskin sombong, minta ampun.
Orang kaya yang sombong adalah musuh iblis. Sebab pada hakikatnya tidak ada yang kaya dalam kehidupan ini kalau sudah bercermin kepada apa sih yang kita punya. Nabi Sulaiman karena merasa menguasai antara masyrik dan maghrib, satu hari pernah mohon izin kepada Allah, ya Allah, saya mohon izin kepadamu untuk memberikan makan kepada seluruh makhluk-makhlukmu sekedar satu hari saja. Baik, satu hari Nabi Sulaiman mau menjamin menanggung makannya semua makhluk karena merasa kaya. Baik, kata Allah. Lalu sibuklah Nabi Sulaiman mengadakan persiapan. Seluruh bala tentaranya, jin, binatang dikumpulkan, mengumpulkan makanan yang sebanyak-banyaknya, diatur di satu lapangan yang sangat luas. Sebab ini yang mau makan tentu tidak sedikit. Nah, sudah selesai persiapan, kata Allah, sudah selesai Sulaiman? Sudah, ya Allah. Nah, aku mulai dari makhlukku yang paling di bawah, ikan. Ikan Nun dipanggil oleh Allah. Rezekimu hari ini mau ditanggung Sulaiman. Naik, makan. Naik ikan ini. Sekali makan seluruh persiapan habis. Goleng kepala Nabi Sulaiman, beliau sadar lalu sujud, maha kaya engkau ya Allah. Boro-boro nanggung makanan semua makhluk hidup sehari, ikan satu nggak keurusan. Ini baru sekali makan, bagaimana nambahnya? Jadi apa sih yang kita anggap kaya ini? Maka orang kaya yang sombong pada hakikatnya kacang yang lupa akan kulitnya. Tidak ada yang kita bawa pada saat kita terlahir ke alam ini, sebagaimana juga tidak ada yang kita bawa pada saat kita meninggalkan alam ini. Harta kita akan pindah nama. Sebab itu yang perlu kita jaga pada hakikatnya tidak lain nilai-nilai iman, sebab ini yang akan kita bawa. Cuma ironinya, karena iman itu abstrak, bukan benda, orang yang kehilangan iman tidak pernah ribut. Sebaliknya karena harta itu materi, benda konkret, orang yang